kita lihat alasan saja kan sudah saya katakan investasi di Indonesia itu pertumbuhannya lebih tinggi dari China, Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Filipina, Malaysia. Ya, hampir sama dengan pertumbuhan investasi di India, hanya kalah kita dengan Vietnam. Kemudian investasi per PDB di Indonesia itu tertinggi di ASEAN, lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas dan menengah bawah. Persoalannya di Indonesia sekali lagi adalah investasi banyak hasilnya sedikit karena boros gitu. Jadi sebenarnya ICOR-nya tinggi. kurang tepat sasaran nih berarti Pak Undang-Undang Ciptaker. Lalu apa yang harusnya diperhatikan pemerintah untuk memaksimalkan tadi apa yang diinvestasikan kemudian hasilnya bisa lebih terasa buat masyarakat begitu Pak? Kan antara lain investasi yang ingin didorong adalah padat karya kan. Karena kata Presiden, pokoknya kata mereka, Presiden, Menko Perekonomian, ini ekonomi Indonesia setiap tahun menciptakan membutuhkan lapangan kerja baru 2,5 juta orang, plus yang menganggur harus diberikan pekerjaan. Sebagian besar yang bekerja itu adalah tamatan SLTP ke bawah atau SLTA ke bawah. Oleh karena itulah kita harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang padat karya. Oleh karena itulah ketentuan-ketentuan tentang ketenaga kerjaan harus dilonggarkan. Ya, cuti harus diketatkan. Kemudian bahkan ada mau undang-undang sektoral gitu ya. Jadi untuk sektor padat karya, tapi tidak jadi nih ya. Untuk sektor padat karya berbeda upahnya begitu. Jadi politiknya adalah politik upah murah agar kita kebagian relokasi pabrik dari China kan. Ya tidak akan relokasi ke Indonesia, kita tidak perlu kecil hati. Ya karena apa? Relokasi itu niscaya akan pergi ke ke Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Laos, Vietnam yang upah buruhnya memang masih relatif murah. Jadi kita jangan mimpi itu era 80-an. Kita harus punya strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Apa Misalnya ya strateginya kalau gitu industrialisasi. Pak? Oke, industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Karena apa? Di pedesaan ini kan yang tamatan sekolahnya lebih rendah begitu ya, sehingga mereka upah di desanya, kegiatan di desanya kurang, mereka lari ke kota kan. Kalau orang kota kan rata-rata pendidikannya kan relatif tinggi. Ingat, pengangguran paling banyak di Indonesia bukanlah pengangguran dari orang-orang yang tamatan SLTP ke bawah. Pengangguran terbesar di Indonesia adalah tamatan SMK. Kedua, tamatan SMP. Pertama tamatan SMK, kedua D3, keempat SMA, kelima universitas. Jadi ini penganggur-penganggur kita semakin banyak yang terdidik gitu. Jadi kan salah kaprah semua. Ini data semua loh, saya bukan mengarang-ngarang kan.